wajib lengserkan Jokowi. Jelas menarik kedudukan Jokowi sehingga dia tidak punya status lagi sebagai presiden. Dia jatuh atau lengser dari jabatannya. Oh, kamu orang Islam yang punya negara, jangan memerintah, jangan melawan pemerintah yang sah meskipun itu salah. Jangan berontak, kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh. Ini jelas-jelas mengganggu. Tangkap saja, polisi jangan ragu-ragu nangkap. Ternyata sumpah yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo di dalam konstitusi itu tidak untuk menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Dan sementara Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan perintah Al-Quran dan Sunnah. Kadrun sampah negara ini, pemuja HTI, kadrun-kadrun khilafah, sampah-sampah negara yang selama ini membuat kegaduhan. Mereka suka menyebarkan ujaran kebencian, propaganda, adu domba, memfitnah, terutama kepada pemerintah. Ini karena dalangnya belum pada ditangkepin. Dalangnya ini masih terus saja berkibar-kibar, nyerocos terus. Ada satu nih, mentornya nih, HTI yang ingin merusak keutuhan NKRI dengan memaksakan ambisi keagamaannya dia. Agama menurut dia, bukan agama menurut yang sebenarnya. Lalu kalau saya lihat fotonya, ya tampang-tampang sih, tampang kurang gizi, orang nggak jelas. Wow, ternyata dia memang benar kadrun. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Jadi keliru sekali ketika ada yang menyatakan anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Keliru. Justru anugerah terbesar ya bagi hidup kita, juga bangsa kita, negeri ini, Indonesia, adalah menegakkan khilafah. Pancasila yang kita buat ini adalah Indonesia ini sudah khilafah sebenarnya dalam konteks ini. Ketika khilafah yang berdiri pada bentuk kekuasaan internasional menghilangkan sekat-sekat negara. Orang yang melakukan pembangkangan itu bugot, adalah orang-orang yang melanggar dan itu hukumnya haram. Tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Kepemimpinan yang tidak menerapkan khilafah ini itu masuk 3 kategori: zalim, fasik, bahkan kafir gitu. Karena Saudara Joko Widodo tidak memimpin untuk menerapkan Islam. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan kerdilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu. Penuh dengan pembunuhan, penuh dengan penyelewengan, baik terhadap syariat maupun hakikat. Maka kami akan bersungguh-sungguh berjuang untuk menerapkan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Takbir! 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 Kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak mengerti, selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. HTI adalah organisasi terlarang yang ingin menggantikan ideologi bangsa, tentu harus dibubarkan. Negaranya dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Di mana letak kesalahan bendera ini? Ini kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tauhid, ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam. Nggak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila.
Khilafah bukanlah sesuatu yang baru terdengar di telinga banyak warga Indonesia. Khilafah mulai diperkenalkan semenjak organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI bertandang di negara merah putih ini. Setelah organisasi eksklusif ini dibubarkan oleh pemerintah, khilafah mulai hilang kendali, sehingga ia berjalan bagai anak ayam tanpa induknya. Seperti diketahui, Ahmad Qosinuddin pernah menjadi pengacara Gus Nur yang terdakwa kasus ujaran kebencian dalam ceramah-ceramahnya. Ahmad Qosinuddin juga pernah menjadi Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pada tahun 2020, Ahmad Qosinuddin juga pernah ditangkap polisi. Ia ditangkap atas tudingan menebar berita palsu, namun tidak sempat ditahan. Rekam jejak Qosinuddin ternyata akhir-akhir ini baru tercium bau-bau khilafah. Karena Qosinuddin sangat optimis dengan konten di media sosialnya tentang masa depan khilafah dijadikan sebagai sistem di sebuah negara dengan menggantikan sistem demokrasi. Sangat disayangkan pengetahuan Qosinuddin. Seharusnya pengetahuan ini tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, yakni khilafah. Khilafah dinilai tidak baik karena ia bersifat imajinatif. Khilafah tidak bakal terwujud dan benar-benar menjadi sistem di suatu negara, apalagi di seluruh dunia, karena mustahil terwujudnya sistem pemerintahan yang diakui oleh seluruh negara di penjuru dunia. Kita tidak habis pikir semangat mengusung khilafah dalam memperjuangkan sistem ini. Mereka seakan-akan mengharapkan sesuatu yang bermanfaat sedikit pun, sehingga tidak bernilai apapun. Mereka tampil di belakang khilafah hanya untuk menjadi oposisi pemerintah dengan tujuan politis. Mereka hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah sehingga mereka dapat merebutnya. Pengusung khilafah sesungguhnya membual saja. Mereka tidak percaya atas apa yang diperjuangkan. Sangat mungkin ketika kekuasaan didapat, mereka pasti tidak bakal memperjuangkan khilafah lagi. Mereka akan tetap kembali ke demokrasi karena hati nurani mereka hanya terpaut terhadap demokrasi. Sadar atau tidak, pengusung khilafah dalam hati nuraninya ingat bahwa demokrasi merupakan sesuatu sistem yang dibangun dengan darah perjuangan oleh beberapa pahlawan bangsa. Sangat tidak bermoral orang-orang yang tidak memperjuangkan apalagi bersikeras menggantikan demokrasi dengan sistem yang lain. Karena perjuangan mereka yang sesungguhnya bukan untuk khilafah, tapi hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah. Maka tidak boleh baper merespons setiap argumentasi yang disampaikan mereka tentang khilafah. Anggap semua argumentasi mereka sebatas membual saja. Maka dari itu, pemerintah atau rakyat tidak boleh terpengaruh dengan modus khilafah yang dikampanyekan oleh pengusungnya. Tetaplah bersikap optimis dalam menjalankan sistem demokrasi tanpa berpikir negatif yang dapat merusak sistem demokrasi yang sudah ada. Pikiran negatif ini akan berakibat negatif pula terhadap masa depan seseorang. Qosinuddin itu adalah seorang politikus. Pasti pikirannya tidak selurus agamawan fundamentalis. Qosinuddin pasti punya kepentingan di balik semua kampanyenya tentang khilafah. Secara general, kepentingan yang dimaksud adalah kekuasaan. Qosinuddin pasti sadar bahwa tidak ada musuh yang abadi di dalam politik. Sebaliknya, tidak ada teman yang abadi pula di dalam politik. Boleh jadi sekarang di saat berjuang menggapai kepentingan yang dirahasiakan, Qosinuddin masih sangat soulmate dengan pengusung khilafah. Karena sekarang mereka sepemikiran, tapi begitu kepentingan itu tercapai, Qosinuddin pasti berubah haluan dengan memusuhi khilafah. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang harus kita lakukan di dalam perubahan besar ini adalah menegakkan khilafah, 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 khilafah. Song-songlah perubahan besar dunia menuju khilafah. Takbir, 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 takbir. Kibarkan raya Allah.
Islam. Al-ummah turid khilafah Islamiyah. Terus lanjutkan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Manusia dijadikan khalifah di muka bumi, iya, jelas di dalam Al-Quran. Tapi jangan kemudian diolah seolah-olah ada sistem politik bernama khilafah. Mula uang nek wong maju pasti tidak mundur lagi membahas khilafah. Karena khilafah itu dibahas Sayyidina Ali kali Muawiyah liku paten-patenan.